Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. واختصه بشريعته سمحة مشتملة على الحكم والأحكام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أفضل ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Sadaqallahu wa rasuluh. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, Bapak, Ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh kita dari keluarga istiqamah, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan salat subuh berjamaah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-15 Ramadan 1447 Hijriah. Separuh perjalanan Ramadan sudah hampir kita jalani. Tinggal separuh lagi kita akan menyelesaikan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran pahala balasan yang berlipat ganda. Dan kita berharap Ramadan kita tahun ini berhasil memenuhi target, yaitu menjadikan kita orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di antara manusia. Kita ketahui bahwa manusia yang mulia itu bukan hanya memiliki ilmu yang banyak. Manusia yang mulia itu bukan karena pangkat, kedudukan, harta benda. Manusia yang mulia itu bukan hanya dia banyak ibadah saja, apalagi dinilai dari ras, keturunan dan lain sebagainya. Akan tetapi manusia menurut konsep agama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara manusia dan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Justru surga itu hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
segeralah kamu untuk meraih ampunan dari Tuhan kamu. Apabila kamu capai, kamu raih ampunan itu, maka kamu akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, yaitu syurganya Allah. Dan syurga itu hanya dipersiapkan, huyiat, uiddat, dipersiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsirul ayah bil ayah, ayat ditafsirkan dengan ayat. Di dalam pelajaran tafsir itu dijelaskan bahwa tafsir itu ada yang ayat itu bisa jadi ditafsirkan dengan hadis sunnah, bisa jadi ditafsirkan dengan qaulul ulama, bisa juga ditafsirkan dengan qiyas atau analogi. Tetapi tafsir yang paling tinggi itu adalah tafsir ayat ditafsirkan dengan ayat. Nah, Al-Quran ini khusus untuk ayat ini, surah Al-Imran ini, bahwa Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat Al-Quran berikutnya, yaitu orang-orang yang dipersiapkan masuk surga itu hanya orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Ini ayat berikutnya ini menjelaskan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang senantiasa menyisihkan sebahagian hartanya di jalan Allah untuk diinfakkan, disedekahkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, baik pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Jadi wong yang bertakwa itu ciri khasnya itu adalah wong yang galak sedekah. Kalau dia getawasa, kalau dia nandak sedekah, bukan wong yang bertakwa namanya. Sebab apa? Sebab dia tidak sayang dengan duit. Ya, kebutuhannya sehari-hari, pribadi, keluarga terpenuhi. Tapi kewajiban dia ini untuk membahagiakan orang lain. Makanya disyariatkan kita ini untuk berzakat. Ya, zakat itu adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Bagi kita yang puasa ini kewajibannya zakat fitrah. Nah, ya, nanti dijelaskan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Untuk apa ini? Untuk supaya menyampaikan pahala kita ini, siam dan qiyam ini, kehadirat Allah. Saumul abdi mu'allaqun ma bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya sadaqatul fitri. Puasa kita ini belum sampai pahalanya, ya, kehadirat Allah belum sampai, ya, sebelum sehingga kita sudah mengeluarkan zakat fitrah. Makanya kita galau-galau ini wajib, ya. Ada orang yang puasa tapi tidak berzakat, percuma, puasanya tidak diterima. Yang lebih menggelitik lagi, ada orang puasa tapi tidak tarawih. Ada yang tarawih tapi tidak puasa. Ada orang yang tidak tarawih, tidak puasa, tapi duluan sholat Idul Fitri, sembahyang Lebaran duluan. Nah, ini puasa kita ini tidak sampai kehadirat Allah kalau kita tidak berzakat. Nah, zakat itu di samping menyampaikan juga menolong orang lain, begitu ya. Makanya orang yang takwa itu dia galak bersedekah, tidak sayang, ya. Kalau kita nak sedekah, berikanlah yang terbaik. Wala tattabi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ikuti sedekah kamu itu dengan mengumpat artinya mencela. Pokoknya kalau nak sedekah, kalau tidak sudah
Jangan ngoceh. Nah, bela nah. Awak nak bergawe, minta-minta. Nah, itu yang tak boleh tu. Ya. Lebih baik dia tidak usah sedekah atau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, gitu ya. Ini yang pertama. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan emosi. Nah, yang inilah tujuan puasa ini sebenarnya, ya. Untuk apa ini? Untuk mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu. Bukan kamu tuh ngeri dak. Ala kebaca diamnya itu. Kamu ngantuk, aku juga ngantuk. Iya. Sama gitu nih bangun dalu galau ini. Ada yang 2:30 lah bangun. Ada yang jam 3. Kalau aku nih rata-rata jam 3 tu lah. Ada kawan kita yang di Masjid Agung tuh. Bangunnya itu 1:30. Bangun ke untuk sembahyang tahajud. Oh yo juga ala kedalunya mang. Iya, kapan dikiwa 1:30? Iya. Bangun ke wong 1:30, kita sedang perluan dengan bini. Makanya. Juga mamang ini. Kapan ku telusuri, rupanya mamang ini tadi tidak katik bini. Sangkan dia bangun ke 1:30. Boleh tak Pak Amir, sholat 1:30 itu? Ya boleh, tapi bukan sholat tahajud. Itu sholat sunat malam namanya. Iya, yang namanya sholat tahajud itu sulusul lail, sepertiga malam. Sepertiga malam itu adalah jam 3, 3:30 atau jam 2:30, jam 1, 1:30, lalu itu. Iya, benar kan? Nah, jadi kita ini mampu menahan hawa nafsu, menahan emosi, ya. Mengendalikan hawa nafsu. Apa dia Pak Amir hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu keinginan yang berlebihan untuk mencintai dunia ini. Nah, itulah hawa nafsu itu. Makanya dari awal-awal kita sudah pernah dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, ya, nasihati kita ini, iyyakum wal wahnu. Hei sahabat, hati-hati kalau kamu terkena penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Takut mati. Cinta dengan dunia artinya terlalu mencintai apa yang ada di dunia ini. Entah itu cinta dengan harta, kedudukan, ya, cinta kepada keluarga dan lain sebagainya. Yang perlu kita lebih cinta itu adalah Allah dan Rasulnya. Ini yang paling penting. Kalau kita melebihkan cinta kita kepada Allah dan Rasul, maka ada nikmat di dalam ibadah ini. Ya, baca Quran, zikir, itu nikmat, bukan hanya mengejar jumlah, tetapi kenikmatan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita berzikir, maka kita ni tenang dalam hati. Karena apa? Nikmat. Ngapa alasan nikmat itu? Kita mendahulukan kepentingan Allah, kepentingan Rasul. Mendahulukan cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasul di atas cinta yang lain. Kalau cinta kepada yang lain, itu biasanya cepat sirna, cepat hilang. Tapi kalau kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, plus cinta kepada orang yang baik-baik, maka kita ini, kecintaan kita ini, ya, itu awet. Nah, dia awet. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu pasti bersama dengan wong yang dia cintai. Makanya perlu kita cinta dengan wong yang baik-baik. Cinta wong yang ahli ibadah, itu ya.
cinta dengan wong yang ahli sedekah, cinta dengan wong yang baik dengan tetangga, lebih-lebih kita cinta kepada wong yang ahli ilmu pengetahuan. Kita digolongkan dengan wong yang itu. Walaupun kita tidak ahli ilmu, tidak ahli ibadah, tapi kita cinta. Nah, dia kaki kita ini digolongkan dengan yang kita cintai. Sama halnya dengan kita ini kakek dibangkitkan oleh Allah beserta dengan pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Pemimpin yang kita cintai itu. Yuhsyarun nas ma'a imamihim. Seseorang itu nanti, manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah beserta dengan wong yang dicintainya, dengan imamnya. Siapa? Imamnya, pemimpinnya, dan imam amalnya. Itu ya. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita beserta dengan Nabi. Kita cinta dengan Praroro. Nah, kayak itu dengan Praroro itu. Ya. Aku nih milih Prabowo sebenarnya. Tapi miniari aku juga kecil hati aku. Iya. Karena dia membela Israel itu nah. Iya. Sementara di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini Al-Quran sudah ngomong walan tarda ankal yahudu, wong Yahudi, Nasrani, Majusi paling tidak senang dengan kau itu ya Muhammad, tidak senang dengan kita umatnya ini. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ini terpengaruh melok agama dia. Paling tidak kita ini terpengaruh dengan budaya-budaya dia. Nah ya. Nah ini jingoi dia. Jingoi rakyat kita ini nah sedang menderita ini. Tidak cukup di MBG baik. Apalagi jenis MBG itu cuman berapa itu? Jeruk siko, roti 3 iko. Iya. Sambal tempe yang kering itu nah, plastik itu. Masya Allah, ini namanya zolim ini nih. Iya zolim. Padahal itu memang duit kita. Nah, ayo ditangkap uang aku balik ini saya. Tapi tidak apa-apa, kita juga tahu bahwa tugas kita, kewajiban kita sebagai pemimpin ini kakek bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu itu kakek pemimpin, diminta bertanggung jawaban. Kita orang tua, ya, tanggung jawab kakek. Baik itu sebagai seorang bapak maupun sebagai seorang ibu. Lah di sekolah ke agama belum anak-anak nih. Lah diajak belum keluarga ini untuk ibadah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Mak itu juga ibu-ibu lah dijuk tahu belum anak-anak gadis ini ya. Manonian kewajiban anak kepada orang tua. Itu tanggung jawab kita. Galau-galau kita ini termasuk pengurus masjid, ketua, pakai diminta tanggung jawab, kemana celengan masjid? Iya, kemana bantuan untuk masjid? Kami ustaz-ustaz mah itu juga, kaget diminta tanggung jawab, tidak lagi dipanggil ustaz, tidak lagi dipanggil al-mukarram. Mal, mustamal, mal juga. Kau ceramah, kau khotib, kau yang gak tahu sia, mir, maju juga. No, aku tidak lagi dipanggil Ustaz Amir, marmir baik. Iya. Nah, lah kau sampai ke belum hukum-hukum Al-Quran, lah kau sampai ke belum sunnah-sunnah Nabi ini, lah yang ini tanggung jawab kami ini. Tidak main-main ini. Bukan lemah jadi ustaz, jadi pentausiah, penceramah nih. Jika kamu lemah sudah ceramah, dapat amplop. Dalam honornya itu udah naik-naik. Jika kamu lemah juga.
Ada tanggung jawab. Nah, sense of responsibility. Oh, dah terti kamu ano? Apa? Yang lebih nyusah hati kami ini kakek. Kalau perbuatan kami ini tidak sesuai dengan apa? Dengan apa yang kami sampaikan. Nah, perbuatan sehari-hari. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei, kamu-kamu yang galak ceramah, kamu-kamu yang galak khutbah, yang galak nyampe ke tausiah, ngapa sangkan omongan kamu tidak sesuai dengan perbuatan kamu sehari-hari ya? No, omongan itu. Sementara dah baca nak berbohong, mulut terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut manusia terkunci. Nah, tak baca lagi nak ngomong illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Iya. Tangan yang ngomong, makanya tangan kita yang galak sedekah, yang galak nyantuni wong, ini yang jadi saksi kage. Kita yang galak safari Ramadan, safari Jumat, masjid kemana-mana aja. Kamu ibu-ibu yang galak safari majelis taklim, itu masjid yang kita masuk, yang kita kunjungi itu kagak jadi saksi kan lo. Itu ya, masjid tempat kamu tercuguk ini, tercogok, duduk ini, jadi saksi itu kagak. Tempat kamu yang galak nyender belakang tu nah. Samping nyender belunjur pula. Ya sudah, tak apa-apa. Yang penting itu kagak jadi saksi. Tak apa-apa. Nak tidur-tidurlah, lajulah. Jangan semarahan gitu. Hadisnya itu bukan dengar, hadir. Iya. Jadi wajar kalau kami ini terjenguk kamu yang tidak terlalu perhatian. Tak apa-apa. Yang penting hadirnya itu, nah duduknya itu. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, ja'alallahu lahu bi kulli qadamin ibadati sanatin. Itu hadisnya itu. Siapa yang hadir, duduk, tercogok, nah datang di majlis ilmu bulan Ramadan, ja'alallahu bi kulli qadamin ibadati sanatin. Sikok langkah dihitung setahun ibadah. No, dari rumah berapa langkah itu? Apalagi kamu galak keliling dulu, tambah banyak langkah. Nak mana beci? Ke masjid. Ngapalah kelu kilir. Banyak kelangkah. Sampai di sini ada tausiah, ada ceramah agama. Sudah. Perkara dengar atau tidak, kita lah dapat pahala besar. Benar itu, ya. Banyak orang yang dengar ke ceramah ini, masuk kuping kanan, keluar kanan lagi. Mantol dia. Ya tak apa-apa. Dia. Ini yang penting kita tuh hadir. Nah, Bapak Ibu, jadi pengendalian hawa nafsu itu adalah kita hidup qanaah. Qanaah itu artinya hidup sederhana, tidak terlalu cinta dengan dunia ini. Sebab tanggung jawabnya besar. Nah, apalagi pemimpin negara, woi, nak mati kebesar tanggung jawab. Ngapo kau mela Israel tu? Mana coba? Iya kan tanya, hoi, roh. Ngapa kau mela Israel? Israel itu kan wong yang benci dengan Islam. Ini kan main ini. Dia kasihan dengan Ustaz. Dengan dulur-dulur kita yang masih tercandak di Bandara Internasional Saudi Arabia itu. Nak masuk Mekah lagi dah baca. Itu nak balik lah dah baca pula. Gangguan udara. Ada perang ini nah. Ya. Yang jadi masalah itu, aduh, ini ditonton sakit hati nih. Iya,
Kalau kita galak muka YouTuber itu. YouTube. Amerika, Israel. Itu dibela oleh umat Islam, negara Islam. Saudi Arabia, Abu Dhabi, Emirat Arab, segala macam. Bela Amerika, bela. Iya, bela Israel. Sementara Iran ini yang bela siapa? Negara komunis. Iran ini kan negara komunis yang belanya itu. Iran itu umat Islam itu, walaupun pahamnya paham Syiah. Tapi kita berdolur dengan dia itu, Islamnya itu. Dibela siapa? Dibela Rusia. Si Putin itu. Siapa lagi? Kim Jong. Ayo. Nah itu. Cina yang merah. Kita tidak tahu ini perang agama, perang etnis, atau perang politik. Kita tidak tahu. Paling tidak kita ini umat Islam tersinggung. Nah itu ya. Siapa lagi yang nak mela umat Islam kecuali umat Islam itu dewe. Makanya Nabi kadang-kadang al-Islamu mahjubun bi abnaihi. Islam itu rusak, hancur karena apa? Karena umat Islam itu dewe. Itu ya, musuh dalam selimut. Pecah kepending. Iya. Kalau yang kafir kejinguan nih ya nusuk gitu. Tapi kalau umpamanya orang munafik, nah yang ini dia yang nyocok dari belakang ini, nujak dari belakang. Mestinya kita nih yang kita bela itu adalah kita umat Islam. Kita ini berdulur gitu nih. Sama-sama kita pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah dulur kita bela. Nah, maka kita nak tunjuk bantuan dengan orang Israel itu. Dah panas banget itu. Iya. Kemarin kita sampaikan, kita orang baik ini Bapak Ibu, harus apa ini? Harus prihatin dengan dulur kita. Nah, ya. Dulur kita. Yang dinilai Allah itu bukan kita karena banyak ibadah, bukan. Kalau kita galak perhatian dengan dulur kita, makanya kita ada istilah nigo, nuju, 40, 100, naun, itu apa? Untuk apa ini? Untuk minta doa dengan dulur-dulur kita ini nah. 40 wong berdoa dengan sikap tujuan, sikap niat, pasti salah sikapnya itu dikabulkan oleh Allah. Iya itu. Aktsirud du'a minal ghair fa innaka la tadri min ayyi fahin tuqbal. Ini kalau kita berdoa, salah sikap doa kita ini pasti kabul. Iya. Makanya di Mekah itu, di Mekah, wong yang haji, umroh, waktu tawaf itu, ini tidak terkeluar lagi doa-doanya itu, beliau doanya itu nah. Makanya kita tidak boleh lah, kita amin ke baik, amin, segala macam sehingga kabul kalau doanya itu. Di Palembang melancar ke doa-doa itu nah, sampai di sana blank galau, lupa galau. Itu ya, makanya juga udah usah lagi nak bahasa Arab pula. Oh doa ini kita bukan orang Arab, bahasa kita baik. Banyak macam doa bahasa Arab itu. Kita tak ngerti, malaikat juga bingung. Kau nak minta apa sebenarnya mang? Lebih baik kita amin ke baik itu ya. Sama halnya dengan kita di apa bulan Ramadan ini nah. Kamu tuh denger tidak? Bulan Ramadan ini 3 permintaan doa kita nih. Nah ya itu sudah cukup. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika. Nah 3 ikut inilah sudah beres itu. Nas'aluka ridhaka, minta ridhomu ya Allah. Mohon ridhomu, mohon engkau meridhoi kami. Wal jannah, supaya kita ini masuk surga. Kalau sudah Allah ridho, kita dimasukkan ke dalam surga, pasti kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Nah itu ya. Nah, persoalannya itu adalah Allah ridho dengan kita. Kita masuk
surga. Nah, ada yang masuk surga langsung, ada yang mampir ke neraka itu. Siapa yang mampir? Itulah yang galak minjem duit mekar itu. Berhenti, jangan lagi itu, riba itu tuh. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah haramkan jual beli, Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, berdagang lajulah, muka warung lajulah, ya. Muka toko lajulah, berbisnis, tapi tidak boleh riba. Nah, itu nah. Apa ibu-ibu? Kita galau-galau ini kalau pacak meningkat. Nah, meningkatnya mana? Supaya kita memiliki target Ramadan, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang mampu menyisihkan hartanya di jalan Allah, yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini keinginan yang berlebihan itu nah. Iya. Kepengen main ini, kepengen main itu, kepengen punya ini, kepengen punya itu. Dak kate apa? Kesederhanaan di dalam hati kita ini. Nerimo dia, nerimo. Al-yaumu yaumani, yaumun laka wa yaumun alaika. Hari ini kan ada dua, hari untuk kita, hari untuk orang lain. Kalau untuk kita lah sudah orang lain pula, itu ya. Sama halnya dengan dalam kehidupan dunia ini. Nah. Kalau umpamanya di dalam pemilihan kepengurusan, kalau kita tidak dipilih orang lagi, sudah ikhlas kita. Tidak usah lagi nak merajuk. Iya. Ini tidak terpilih jadi ketua masjid, nak ke masjid lagi. Nah iya, merajuk. Nah, cara penyakit tua. Penyakit tua ni, nangis tua, merajuk tua. Oh, kanji tua. Iya, ikhlas. Kalau aku pribadi nih, aku pribadi dengan Ustaz Mustamal, dengan Ustaz Amrullah aja, jauh beda. Hampir 10 tahun lebih. Nah inilah untuk dia ini. Lah hari dia, aku harus ikhlas. Lillahi ta'ala. Iya. Diundang wong, payo. Tidak diundang wong, ku telepon. Apa sangat nak undang? Iya. Lillahi ta'ala, pemimpin itulah. Pemimpin. Ada orang yang pemimpin ini, walaupun dia tidak jadi pemimpin, kalau baca anaknya memimpin. Nah ini hierarki namanya. Habis di dia itulah. Tidak makin orang lain pula. Namanya cinta kepada jabatan, kedudukan. Gitu ya. Tidak boleh cinta. Tidak boleh terlalu cinta dengan jabatan. Cuma berapa tahun dia? Hampir berapa persen pemimpin-pemimpin kita ini tidak lulus diuji dengan jabatan. Banyak tidak lulus. Contoh di kita ni benar. Gubernur, wali kota, bupati, ratu-ratu, tidak lulus diuji dengan jabatan. Masuk pesantren galau. Ayo, ada yang mati di pesantren. Ya itulah Malik Nurdin mati di pesantren. Lemah kalau ngaji kitab di sana itu. Nah, cuma aman galau yang mati-mati bulan puasa nih. Aman, tidak ditanya malaikat. Ya, malaikat Munkar Nakir libur dulu. Karena apa? Karena menghormati bulan Ramadan. Ustaz Siddiq, Ustaz gitu itu ya. Enggak ada ceramah juga Ustaz Siddiq, enggak. Ya, tidak aman dia. Cuman sudah puasa kakek datang itu. Jangan main-main itu. Kau lah nunggu aku lah lama empong taboknya. Jangan main-main. Tapi kalau kita yang ahli ibadah tidak, gitu ya. Apalagi kita yang lah sudah rutin sholat tahajud ya, rutin sedekah, rajin korupsi, tahu-tahu malaikat datang.
Malaikat Munkar Nakir datang. Mana tanah kau ni ya? Kapan dia jenguk dah kata tanah? No. Wak yang ini. Rupanya wak yang ini semayangnya biasa baik. Itu ya. Puasanya biasa, ibadah biasa. Tapi galak sedekah. Kapan ditoleh kiri kanan? Ambal galo. Permadani galo. Oh, kapan dicek amalnya? No, wak yang ini rupanya galak sedekah. Rupanya. Nah, aman dia kalau galak sedekah. Ada orang yang sholat. Ada yang ahli ibadah. Tapi sayang dengan duit. No, susah dia. Kau ini sayang dengan amanah Allah. Kau sayang dengan duit. Dah galak sedekah. Mendaplah di sini kau. No, di malaikat kau. Wong yang pelit itu tidak masuk surga. Benar itu. Wong yang sayang dengan duit dah galak sedekah dan dak galak ngejak uang. Dak masuk surga, ndak naik ke honor ceramah. Siapa bendahara ni? Mana bendahara? Nah, jangan milih bendahara yang buntu. Ini milih bendahara masjid buntu. Iya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Untuk hiasan daripada pribadi kita galak-galak minta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu ya. Ini ciri daripada akhlak yang dimiliki oleh Nabi, hasil daripada ibadah Ramadan. Hasil Ramadan ini mah itulah ya. Supaya kita tambah perhatian dengan wong, supaya kita tambah santun, tambah berakhlak dengan wong ya. Insyaallah dengan akhlak wong yang bertakwa ini galau-galau kita dapat ridha Allah dan dimasukkan oleh Allah secara langsung, tidak mampir-mampir lagi. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.